Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Nafasaria, kelas 12 TKJ 3, nomor absen 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi menggunakan Cisco Packet Tracer yang berisi server web, server database, server DHCP, router, dan klien. Pertama, kita susun perangkatnya terlebih dahulu, yaitu ada 3 buah server, 1 buah router, 1 buah switch, dan 1 buah PC. Pertama, kita masuk ke server dan pertama kita beri nama pada masing-masing server. Yang pertama kita buat server web, yang kedua kita buat server database, yang ketiga kita buat server DHCP. Yang pertama kita masuk ke server DHCP, kemudian masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Nah, di sini saya sudah mengisikan IP-nya. IP saya 192.168.9.1. 9 adalah nomor absen saya. Kemudian masuk ke subnet mask. Subnet mask diisi 255.255.255.252. Untuk default gateway kita isikan 192.168.8.13 dan DNS server 10.10.8.13. Nah, setelah mengisi di server DHCP, kita ke router yang mengarah pada server DHCP, yaitu Ethernet 2/0. Nah, di sini saya menggunakan IP 192.168.9.2. Untuk subnet mask 255.255.255.252. Nah, selanjutnya kita isikan IP yang ada di server database. Untuk IP-nya saya isikan 10.10.8.13. 8 dari nomor absen saya dikurangi 1. Nah, untuk subnet mask sama, kita menggunakan /30. Untuk default gateway sama dengan server DHCP, kita menggunakan 192.168.8.13. Untuk DNS juga sama, 10.10.8.13. Nah, selanjutnya kita masuk ke router kabel yang mengarah pada server database, yaitu di Ethernet 1/0. Untuk IP-nya kita isi 10.10.8.14. Nah, subnet mask-nya juga sama, kita menggunakan /30. Kemudian kita lanjut lagi untuk mengisi IP pada server web. Pertama, kita masukkan IP-nya 10.10.8.17. Subnet mask-nya juga sama, kita menggunakan /30. Untuk default gateway sama dengan server DHCP dan server database, kita menggunakan 192.168.8.13. Nah, untuk DNS servernya juga sama, kita menggunakan 10.10.8.13. Selanjutnya kita masuk ke router yang kabel yang mengarah pada server web, yaitu Ethernet 0/0. Kita masukkan IP-nya 10.10.8.18. Untuk subnet mask-nya sama, menggunakan /30. Kemudian kita isi juga untuk Ethernet 3/0. Untuk Ethernet 3/0 kita masukkan IP 192.168.8.13. Untuk subnet mask-nya juga sama, mengisikan /30. Selanjutnya kita mengarah pada router, kemudian CLI. Nah, di sini nanti kita ketikkan IP DHCP pool Hoirunisa. Pertama, langkah-langkahnya untuk mengisikan yaitu kita enter terlebih dahulu, terus kita exit, terus masuk ke dalam konfigur terminal, kemudian
masukkan IP DHCP pool sesuai nama Anda. Dan kali ini saya menggunakan nama saya yaitu Khairunisa. Kemudian masukkan lagi default strip router 192.168.8.13. Untuk DNS servernya saya menggunakan 10.10.8.13. Masukkan juga network 192.168.8.12 dan subnet masknya 255.255.255.252. Setelah mengisi pada CLI, kita lanjut ke PC. Untuk di PC kita ubah dari static ke DHCP hingga muncul IP address sesuai dengan configuration yang kita buat tadi. Kemudian setelah selesai mengubah pada PC, kita kembali lagi ke server DHCP-nya. Masuk ke service, terus kita masuk ke http index.html dan kita edit. Kita menggunakan codingan seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian tidak lupa untuk di save. Nah, selesai. Setelah selesai, kita masuk juga ke server web. Sama, kita isikan pada http, kemudian index.html. Nah, setelah memasukkan coding seperti ini, kita tidak lupa untuk save. Nah, selanjutnya untuk yang di server database ini beda ya dari server web dan server DHCP. Kita masukkan pada DNS. Nah, untuk DNS ini kita pada name kita isi yang pertama www.google.com dan addressnya 10.10.8.17. Nah, langsung kita add. Kemudian yang kedua namanya www.khairunisa.com. Addressnya kita isi 192.168.9.1 dan kita add. Selanjutnya setelah selesai mengisi pada DNS di server database, kita coba ping pada PC. Nah, ini kurang lebih saya tadi sudah ngeping untuk di server web, server database, dan server DHCP. Nah, untuk hasilnya reply from TTL. Nah, ini artinya sudah connect satu sama lain. Selanjutnya kita cek untuk yang webnya. Kita ketik www.google.com. Enter. Kita tunggu. Kita coba yang www.khairunisa.com. Nah, sudah masuk ya. Untuk yang khairunisa.com, yang kedua www.google.com. Nah, untuk yang kedua juga sudah masuk. Nah, artinya kita selesai pada konfigurasi server web, server database, dan server DHCP. Maaf tadi ada yang kurang, yaitu sebelum kita menambahkan kabel, kita masukkan port terlebih dahulu. Untuk port, saya menggunakan Ethernet. Tidak lupa sebelum memasukkan port, ini dimatikan terlebih dahulu, terus kita keluarkan port yang ada di sini, terus kita masukkan port yang baru. Untuk portnya menggunakan Ethernet, kemudian tidak lupa untuk menyalakan portnya. Lakukan sama pada server database, server DHCP, router, dan switch. Kemudian kita pasang kabel. Untuk kabel dari server ke router, kita menggunakan kabel cross. Nah, selanjutnya untuk router ke switch, kita menggunakan kabel strike. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.